Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam doa malam GPI Elusai. Saya rindu setiap kita malam hari ini menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau arahkan dan fokuskan kepada Tuhan. Izinkan malam hari ini Dia yang melawat kita. Izinkan malam hari ini Roh-Nya memenuhi setiap kita, agar benar-benar penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan malam hari ini. Saya percaya Roh Kudus bekerja dimanapun kita berada. Walaupun kita menyaksikan doa malam secara streaming, tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun. Dia siap dan sanggup bekerja dimanapun. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau ada. Amin. Ku jadikan hati ini Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku.
Jika setiap engkau sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh memberi yang terbaik malam hari ini, maka malam hari ini jamahan kuasanya siap melawat setiap engkau yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki persoalan malam hari ini Tuhan yang menjawabnya. Kiara nala malam 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 Yesus. Kiara nala malam 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 Yesus. Kiara nala malam 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hati kami siap. Hati kami rindu mendengar kebenaran firman. Sungguh kebenaran firman-Mu layak menjadi kekuatan, menjadi penghiburan. Bahkan sungguh kebenaran firman yang akan membangkitkan, bahkan memerdekakan setiap kami malam hari. Kami siap Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman. Sekian dalam malam Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jemaat berserapan di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di akhiratku menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jemaat berserapan di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di akhiratku menyembah. Buka hati, buka hati untuk jemaat berserapan di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di akhiratku menyembah. Dia sembuh di akhiratku menyembah, di akhiratku menyembah. Puji Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan saat ini,
Mari bersama-sama dengan saya kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan atas segala perbuatan tangan-Mu yang ajaib yang sungguh sampai pada hari ini kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu terus memperkenankan kami untuk kami dapat menghampiri Engkau dan menikmati akan segala keberadaan yang baik, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, karena Engkau Allah yang selalu terus menyertai kami dan merancangkan akan kebaikan dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu agar supaya Engkau berbicara di tengah-tengah kehidupan kami, agar supaya kami sebagai umat-umat-Mu memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami, di dalam kami menghadapi segala sesuatu yang ada, yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati akan setiap kehidupan kami pada saat ini, agar supaya firman-Mu yang akan nanti kami dengar, yang nanti akan kami renungkan dalam kehidupan kami, itu bisa bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Kami siap untuk mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa kabar? Menjadi doa dan harapan kami agar supaya kita semua tetap ada dalam kondisi yang sehat dan tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan kita. Sekalipun situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada hari-hari ini begitu mengerikan, tetapi percayalah bahwa dalam kehidupan kita ada Tuhan yang selalu terus menyertai kita. Itu sebabnya biarlah kiranya kita tetap terus berpegang teguh atas kebenaran firman Tuhan yang selalu terus kita dengar, yang selalu kita terima dari orang-orang yang selalu menyampaikan akan firman Tuhan kepada setiap kita. Karena sesungguhnya firman Tuhan adalah pegangan, adalah kekuatan, bahkan memberikan kemenangan dari setiap kondisi yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Tentu kami sebagai hamba Tuhan terus berdoa agar supaya kondisi yang sedang kita alami pada hari-hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang selalu terus mengerjakan perkara yang ajaib, sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya mari sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita condongkan kehidupan kita kepada Allah kita. Dia akan selalu terus memelihara kita. Dia akan selalu terus menjaga kita, melindungi kita. Dan saya percaya bahwa ketika kita tetap ada dalam iman pengharapan kita di dalam Tuhan, maka segala sesuatunya akan menjadi baik. Amin Bapak Ibu. Ya, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan datang kepada kita Bapak Ibu, mengingatkan kita agar supaya kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kenapa? Orang yang percaya kepada Tuhan
adalah orang yang memiliki sikap hati yang benar ketika dia menghadapi situasi atau kondisi yang begitu menyulitkan akan kehidupannya. Namun berbeda dengan orang yang hanya bersandar pada pengertiannya sendiri. Cenderung orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri, dia lebih memikirkan, memusatkan hal-hal yang membuat ia lemah. Lebih cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Sehingga tidak heran kenapa ada banyak orang Kristen yang selalu terus mengalami ketakutan, kecemasan. Kenapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan mereka? Karena mereka senantiasa mengandalkan akan kekuatan mereka. Mereka bersandar pada pengertian mereka sendiri. Mereka mengandalkan apa yang mereka miliki. Mereka berpusat kepada diri mereka. Mereka tidak berpusat kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada mereka. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga jelas menyampaikan kepada kita agar supaya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak hanya sekedar sembarang kita percaya. Bukannya sekedar keluar dari mulut kita, oh saya percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam sikap keseharian kita, dalam segala sesuatu yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini sangat penting. Saya percaya bahwa orang yang selalu terus mempercayai Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Kondisi apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan tetap terus berseru kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya hal ini dapat kita kerjakan, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita memiliki pemikiran bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka pada saat itu juga Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita, menyelesaikan akan setiap problem yang sedang terjadi, yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, akan memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mempercayai Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, memang benar ada sekian banyak berita yang hari-hari ini berkumandang di telinga kita. Mungkin kita mendengar informasi-informasi yang membuat hati kita menjadi tawar kepada Tuhan. Mungkin informasi yang ada membuat kita lemah. Mungkin berita-berita yang ada membuat kita enggan untuk melakukan sesuatu atau bahkan mempercayai apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Ada beberapa orang yang sempat bertanya kepada saya, Bapak Ibu, Pak Sandi, kalau benar ada Tuhan, bahkan dia merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kita, kenapa kok kita mengalami peristiwa yang demikian? Kalau benar Tuhan merancangkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, lalu mengapa kita harus mengalami kondisi yang tidak mengenakan? Mengapa kita harus mengalami kondisi di mana kita harus kehilangan orang yang begitu kita kasihi, orang yang begitu kita cintai? Kenapa hal itu harus terjadi dalam kehidupan kita? Bukankah Tuhan merancangkan kebaikan dalam kehidupan kita? Lalu kenapa peristiwa-peristiwa seperti ini selalu terjadi dalam kehidupan kita? Sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan, mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak bisa mengintervensi akan kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang dapat kita lakukan adalah
kita hanya bisa menerima dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena hidup yang sedang kita alami, hidup yang sedang kita jalani pada saat ini adalah pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar yang kita terima daripada Dia. Itu sebabnya kalau Tuhan melakukan sesuatu, mari kita sama-sama percaya bahwa semuanya adalah kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kita paham dengan betul siapa kita ini. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dan ketika Tuhan menciptakan kita, Dia memberkati kita. Dia tidak merancangkan atau Dia tidak mengutuk kita. Tetapi Dia memberkati kehidupan kita. Itu sebabnya dalam situasi kondisi yang sedang kita alami pada saat ini. Mungkin kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik. Atau mungkin dengan kondisi yang ada kita sedang terpapar oleh COVID-19. Yang membuat kita tidak berdaya. Yang membuat kita tertekan dan tidak bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa kalau kita adalah ciptaan Tuhan dan kalau Tuhan menciptakan kita dan memberkati kita, maka Dia punya maksud, Dia punya tujuan di balik dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita, dan tentu itu adalah baik adanya. Itu sebabnya jangan pernah kita melepaskan kepercayaan kita kepada Allah kita yang baik, yang memberkati kita ketika Dia menciptakan kita. Allah yang merancangkan kebaikan, Allah yang selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah membatasi karya Allah untuk terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Mungkin kita cenderung memikirkan hal-hal di luar dari apa yang Tuhan inginkan untuk kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita pelajari dengan baik tentang perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Kita sadar dengan betul bahwa hidup ini, perjalanan kehidupan kita, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Jangan lepaskan pengharapanmu kepada Tuhan di dalam engkau menapaki jalan kehidupan yang sedang kita alami pada saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari sama-sama kita kembali memperhatikan ayat yang telah kita baca tadi Bapak Ibu. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, saya kembali akan membaca untuk kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang segenap hati, tidak ada keraguan Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang segenap hati, maka kita tidak akan pernah meragukan akan kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang mempercayai sesuatu dengan segenap hati, maka dia akan membela kepercayaannya, dia akan melakukan kepercayaannya dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Apakah kita termasuk orang-orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati atau hanya setengah-setengah? Atau hanya sekedar keluar dari mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan? Kondisi apa yang sedang engkau alami pada saat ini? Apakah engkau percaya kepada Tuhan? Apakah engkau meragukan Tuhan? Atau justru sebaliknya? Ketika engkau sedang berada
dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang sedang menekan engkau, dalam keadaan yang tidak berdaya, apakah engkau tetap mempercayai Tuhan? Bapak Ibu, saya tidak bisa menjudge setiap orang. Kita pun tidak bisa menjudge setiap orang, Bapak Ibu. Karena semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menolong kehidupan kita dalam segala situasi, mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin kita sudah tidak dapat lagi menemukan solusi. Berbagai cara yang kita kerjakan untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Tetapi kita tidak menemukan jalannya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan pribadimu. Engkau akan menemukan di mana pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya mari sama-sama kita percaya kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati dan bukan setengah-setengah atau bukan hanya sekedar percaya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya sempat menguraikan tentang orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri. Orang yang demikian cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Maka tidak heran banyak sekali orang-orang yang demikian selalu mengalami frustasi. Kenapa? Karena selalu terus khawatir, takut, cemas. Dalam kitab Ayub, kalau kita selidiki dengan baik, saya akan baca aja untuk kita semua Bapak Ibu. Di dalam Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Apa yang kita takutkan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya janganlah menjadi pribadi-pribadi orang Kristen yang hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Tetapi sepenuh hati Bapak Ibu. Supaya apa? Kita tidak menjadi orang-orang yang takut. Karena apa yang ditakuti itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pernah kita menjadi takut sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kita memiliki keberanian. Tetapi Bapak Ibu, jangan juga menjadi orang yang bodoh. Biarlah kiranya kehidupan kita tahu apa yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentu sebagai manusia biasa, ada sedikit ketakutan. Tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Karena orang yang dikuasai oleh ketakutan itu adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena apa yang ia takutkan akan terjadi dalam hidupnya. Dan tentu sebagai seorang hamba Tuhan saya ingin mengingatkan setiap kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Karena apa yang sedang engkau takutin, itulah yang akan engkau alami dalam kehidupan hidupmu. Ayat yang ke-26. Aku tidak mendapat ketenangan. Perhatikan dengan baik. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Inilah yang akan dialami oleh orang-orang yang takut. Dikit-dikit takut. Dikit-dikit takut. Orang yang demikian tidak akan mengalami ketentraman. Jelas ini firman Tuhan yang sampaikan Bapak Ibu. Bukan Pak Sandi, bukan hamba Tuhan Sandi yang menyampaikan ini. Alkitablah yang menyampaikan kepada setiap kita. Bahwa apa yang kita takuti itulah yang akan terjadi. Dan ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, maka tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Justru kegelisahanlah yang akan kita alami dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan biarkan diri kita ini dikuasai oleh ketakutan. Tetapi biarkanlah diri kita justru dikuasai oleh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak mendapatkan kerugian Bapak Ibu kalau kita percaya Tuhan. Justru kita mendapatkan keuntungan. Kenapa? Sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi dalam hidupnya. Namun berbeda dengan orang yang hanya sekedar percaya. Atau justru sebaliknya Bapak Ibu, menyandarkan pada pengertiannya sendiri. Ketakutan akan membunuh kehidupan kita. Ketakutan akan merusak kehidupan kita. Ketakutan akan membuat kita tidak berdaya. Ketakutan akan membuat kita menjadi gelisah. Ketakutan akan membuat kita tidak dapat melihat bagaimana pertolongan Allah yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita percaya kepada Tuhan. Dengan segala kewibawaannya sebagai Allah yang hidup. Bahwa dia Allah yang mampu untuk membalikan sebuah keadaan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata diberkati. Diberkati bukan hal sekadar kita berbicara tentang hal finansial, tetapi kekuatan dan kesehatan, damai dan sukacita akan selalu terus kita nikmati dalam kehidupan kita. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah sebuah keuntungan dalam kehidupan kita. Tak kala kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tidak tahu dengan jelas tentang keadaan yang sedang engkau alami pada saat ini. Tantangan engkau mungkin begitu berat. Engkau mungkin sudah melakukan 1001 cara agar supaya engkau mengalami hal-hal yang baik. Di tengah-tengah keadaan yang sedang engkau alami, maukah engkau percaya kepada Tuhan? Maukah engkau menyandarkan hidupmu kepada Tuhan? Maukah engkau mempasrahkan hidupmu kepada Allah yang sedang kita sembah siang dan malam? Jangan biarkan apa yang telah kita lakukan ketika kita berada dalam keadaan yang baik. Kita datang memuji Tuhan, kita datang beribadah, kita datang percaya, berseru kepada Tuhan. Jangan sampai itu menjadi sia-sia hanya karena keadaan yang sedang kita alami pada saat-saat ini. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Itu sebabnya ketika engkau sedang berada dalam keadaan yang tidak baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar seruan kita. Dan dia akan mengerjakan perkara yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Mari sama-sama kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12, saya akan baca untuk kita semua. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru meminta pertolongan kepada Allah kita yang baik, maka pada saat itu juga Allah mendengarkan kita. Mendengarkan seruan kita,
permohonan untuk minta tolong. Saya percaya ketika kita meminta pertolongan daripada Allah, tangannya yang ajaib itu akan terancung bagi kita dan akan menolong kita, membebaskan kita, melepaskan kita, bahkan memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Maukah engkau berseru kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang engkau alami pada saat ini? Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan melalui penebusannya di atas kayu salib. Kalau kita berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan dengan yakin, maka apa yang kita doakan itu sangat besar kuasanya. Dan apa yang kita minta daripada Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya rindu agar supaya sama-sama kita mengimani bahwa Tuhan kita itu ajaib. Mari sama-sama kita imani dalam kehidupan kita bahwa Tuhan kita itu berkuasa atas kehidupan kita. Mau tidak berkuasa atas kehidupan kita, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia memberikan kehidupan dan bukan kematian kepada kita. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia ajaib dalam kehidupan kita. Dia mampu menyembuhkan kondisi kita, sakit kita. Dia mampu memulihkan akan setiap kondisi yang sedang kita alami. Dia mampu untuk membebaskan setiap kita, bahkan memberikan kemenangan akan kehidupan kita. Maukah engkau berseru kepada Tuhan dengan keyakinanmu yang teguh bahwa Tuhan ajaib, bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau, bahwa Tuhan berkuasa untuk membebaskan engkau, bahkan memberikan kemenangan kepada setiap engkau? Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah kita adalah Allah yang ajaib. Dia Allah yang sempurna, terlalu kecil untuk Dia melakukan sesuatu yang sedang menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia terlalu mampu untuk membalikan sebuah keadaan. Mungkin keadaanmu sedang terpuruk, Dia mampu menjadikan keadaan terpurukmu menjadi keadaan yang baik. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berkuasa atas kehidupanku. Mau tidak berkuasa, tetapi Engkau yang berkuasa atas hidupku. Engkau memberikan kehidupan atas kehidupanku. Engkau mampu memberikan penyembuhan yang ilahi. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Engkau mampu memberikan kemenangan yang sempurna, sejati terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama kita tetap terus perkatakan hal-hal yang membangun iman kita. Mari sama-sama kita katakan perkataan-perkataan yang mampu untuk membuat kehidupan kita lebih baik, sebab Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi yang sedang kita alami. Dia tidak akan melupakan kita atas segala sesuatu yang telah kita kerjakan ketika kita berada dalam keadaan yang baik, di mana kita memuji Tuhan, di mana kita menyembah Tuhan, di sana kita beribadah kepada Allah, bahkan melayaninya. Dia tidak akan melupakan apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya yakinkan dirimu, yakinkan imanmu. Biarlah kiranya engkau tetap terus kuat di dalam iman, pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan umat-umatnya. Justru Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Sebagai kata-kata terakhir dari saya melalui kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kiranya kehidupan kita tetap berdiri teguh di atas kebenaran.
Biarlah kiranya iman kita tetap terus kokoh. Sekalipun apa yang kita lihat, apa yang kita alami pada saat ini membuat kita menjadi lemah. Tetapi biarlah kiranya iman kita tetap tertuju kepada Allah kita. Dan ketika engkau tetap terus menyembah Tuhan, engkau mempercayai Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus kami. Kami percaya bahwa setiap kami ada dalam rancangan Tuhan. Kami meyakini bahwa dalam hidup ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami meyakini dalam kehidupan kami bahwa Tuhan selalu terus menyertai kami. Tidak pernah mengecewakan orang-orang yang selalu terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Damai dan sukacita yang daripada Allah selalu terus memenuhi akan kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa, biarlah kiranya Engkau Allah memampukan setiap kehidupan umat-umat-Mu. Untuk mereka tetap terus berdiri teguh di atas kebenaran yang hakiki di dalam firman Tuhan. Agar supaya mereka tetap terus mengalami akan segala kebaikan-kebaikan yang daripada Allah. Peristiwa-peristiwa yang ajaib terjadi dalam kehidupan pribadi mereka. Baik dalam hidup diri mereka sendiri maupun dalam kehidupan keluarga mereka. Dalam usaha pekerjaan mereka. Dalam segala hal yang mereka kerjakan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati akan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Yang mencoba-coba untuk melemahkan iman mereka. Mencoba-coba untuk ya Tuhan melemahkan fisik mereka. Membuat mereka ya Tuhan mengalami sakit penyakit. Yang membuat mereka down. Kami berdoa, kami tolak setiap kuasa kegelapan. Setiap roh-roh maut. Kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kehidupan yang baik, kehidupan yang ajaib akan selalu terus kami nikmati di dalam Tuhan kami yang hidup, yang selalu terus melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Ajar akan setiap kehidupan kami umat-umat-Mu, mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa setiap umat-umat Tuhan yang sedang berada dalam kondisi terpapar oleh COVID-19. Tuhan, kiranya pertolongan-Mu yang ajaib terjadi dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau Allah memperkenankan mereka untuk melihat dan menikmati akan keajaiban Allah yang hebat terjadi dalam hidup mereka. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan melaluinya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila kiranya bangsa kami tetap ada dalam kebaikan Tuhan. Tuhan memulihkan akan bangsa kami. Tuhan kiranya Engkau Allah yang memulihkan akan setiap hal-hal yang terjadi yang merusak akan bangsa kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Itu sebabnya kami pertaruhkan akan kehidupan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami percaya bahwa hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kami memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kiranya setiap kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Membuat kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh di dalam iman kepercayaan kami kepadamu.
Terpujilah namamu, terpujilah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah doa malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.